because we do believe education is the core for the solution of the waste management here. Kalau lingkungan kita bersih ya kita nyaman, kita happy. Indonesia Indah Foundation adalah yayasan yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan menjadi inisiator Clean Up Jakarta Day sejak tahun 2013. Tahun lalu Clean Up Jakarta Day berhasil mengumpulkan 1 juta relawan di 103 titik pengumpulan sampah di Jakarta. Simak filantropi berikut ini dan pastikan diri Anda ikut terlibat dalam menjaga Indonesia bersih dan indah dengan cara kreatif. Angie, very nice to meet you today. Very nice to meet you too. Oke, aku mau tanya-tanya nih soal Clean Up Day tahun 2013. Itu dikerjakan di Jakarta. Nah, itu bagaimana sih latar belakang ceritanya pada saat itu? Oke, so Clean Up Jakarta Day mulainya tahun 2013 ya. Itu tahun pertama mulainya kecil, hanya dengan 1.000 relawan. Dan setiap tahun acaranya mengembang ya. Jadi next year it was 5,000, next year again 10,000, and then sampai 25 ribuan. Terus tahun lalu kami dapat surat instruksi dari pemerintah Pemprov Jakarta. Dan mereka juga suruh setiap kepala RT RW di Jakarta untuk mengikut serta dalam acara Clean Up Jakarta Day. So last year ada sekitar 1 juta relawan. Dari pengalaman traveling di Indonesia, jadi selalu melihat masalah sampah itu di mana-mana. Anywhere I go, selalu lihat sampah ya, dan selalu memungut sampah, doing clean up di pantai atau di gunung, sometimes underwater also. Jadi melihat ada masalah sebesar ini tapi belum ada, kesadarannya masih low, belum ada cara yang dalam skala besar ya. Ya, like the name, kami punya impian bahwa Indonesia akan lebih indah lagi dan bersih of course. Dan harus melalui education, raising awareness, meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, lalu tantangannya apa saja nih berarti yang dialami, yang dihadapi selama ini? Karena kan sebenarnya Indonesia Indah itu sendiri belum lama ya, sebenarnya terbentuk sebagai yayasan. Nah, itu bagaimana? Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini Februari 21 baru launching. So tentunya masalah untuk setiap yayasan yang baru mulai itu pasti dana, menggalang dana is always the hardest. Tapi untungnya untuk kami karena udah sejak 2013 kami sudah bergerakkan acara Clean Up Jakarta Day. Jadi network kami lumayan luas. So it's been okay. Memang ada challenges, selalu ada challenges. Sometimes momennya seperti oh can we do this with not with dana, tapi we always find a way. Kita mau mereka masuk merasa itu approaching untuk program ini beda, bukan approaching seperti formal education itu. Ini namanya non-formal education. Terus kita pasti senang kalau guru-guru ngerti konsep itu, terus mereka bisa lebih santai, lebih interaktif sama anak-anak, karena misi itu artinya kita mau itu ada experiential learning, itu kita belajar dari action ya, kita belajar dari interaksi sama lingkungan. Aku pengen kayak aku nggak cuman sebagai representasi aja gitu, tapi aku pengen bener-bener itu terrefleksikan sama kehidupan aku sehari-hari sih. Makanya saat aku bergabung sama IF, ketemu sama beberapa orang yang memang bener-bener apa ya menjadi inspirasi untuk aku sendiri. Aku ngerasa kayak oh ya aku lebih bisa apa ya bertanggung jawab. Tadi juga sempat disebutkan soal program-programnya, ada pendidikan, awareness, dan juga outreach ya. Nah, bisa dijelaskan itu programnya sebenarnya seperti apa? So nomor 1 education, pendidikan. Education sangat penting ya, of course number 1. Jadi at the moment our education program namanya Saya Pahlawan Lingkungan. It's very important karena kalau kami bisa integrate the module kami dalam national curriculum, baru then we will see real change ya in the future.
Jadi nanti bulan Desember kami akan mengaseskan kembali with all the 30 sekolah ini and working with Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Our aim is that mereka akan memperluaskan, I guess, this trial phase to other schools. Dari TK, jadi dari PAUD sampai vocational high school. SMA, jadi SMK, semua tingkat. dapat ya. Menarik sekali. Lalu untuk tadi awareness itu seperti apa contoh-contoh programnya? So awareness itu Hari Bersih Indonesia. So Hari Bersih Indonesia is our awareness program. And why? Because aksi mengut sampah itu sangat simple, sangat sederhana, but it really raises awareness. Satu lagi tadi programnya adalah outreach. Itu seperti apa? So our aim is setelah Hari Bersih Indonesia mau bikin public service announcements dalam bentuk film, short films. Jadi semua orang di Indonesia to keep the momentum going ya. Tahun ini, Indonesia Indah Foundation telah menginisiasi Hari Bersih Indonesia yang akan diadakan serentak pada tanggal 21 September di 34 provinsi untuk meningkatkan kesadaran mengatasi sampah pada masyarakat Indonesia. Jadi kita mau kasih tahu bangsa Indonesia kalau this is important, Ini penting sekali. Terus kalau setiap volunteer bisa rubah cara pemikiran satu orang, we're already winning. Okay, kita semuanya menang. That's kepercayaannya Mike, dan itulah kenapa saya akan mendukung dan ngebantu Hari Bersih Indonesia terus. Pastinya saya ingin semua masyarakat Indonesia mempunyai pola pemikiran yang sama dan adanya perubahan pola pikir, terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan lebih sustainable. Untuk IEF pastinya saya ingin lebih maju lagi dan makin banyak lagi tim-tim yang bisa berkolaborasi dengan kami sehingga kami bisa menyebarkan kebaikan dan juga lebih untuk menyebarkan kebaikan dan juga lingkungan kita lebih baik lagi. Untuk siapa saja sih nanti yang boleh ikut bersih-bersih di semua titik ini? Siapa saja, everyone. Anak kecil? Anak kecil, ibu-ibu, semuanya kami undang ya. Jadi bisa registrasi langsung online di www.indorelawan.com/Hari Bersih Indonesia. Dan di situ bisa lihat semua titik yang open public, karena kami juga punya lokasi banyak yang tertutup, misalnya sekolah-sekolah, tapi lokasi umum yang open buat public bisa langsung registrasi online. Oke, tapi untuk tempat bersih-bersihnya sendiri juga beragam ya? Ada di pantai, lalu di mana lagi? Ada tempatnya? Di pantai, ada di kota, ada di pasar, ada di pasar. Underwater cleanup juga. Jadi underwater juga? Di Pulau Panggang akan ada underwater cleanup. Karena Pulau Panggang kami membuat online museum, namanya The Floating Museum. Ini digerakkan oleh teman-teman kami di MNC Saatchi Indonesia. Nah, mereka bikin the first online trash museum. Saya juga diver, saya sering diving. Jadi you see plastik itu kadang seperti kelihatan ada plastik sendiri, pas ditarik itu sudah seperti udah hancur atau udah mix menjadi satu dengan coral gitu. Jadi masalahnya besar. Underwater is a big problem, especially di Pulau Seribu karena sampah dari Jakarta terbawa arus. Tapi dari tadi kita berbicara soal sampah, soal bersih-bersih. Sebenarnya sampah yang paling banyak ditemukan itu sampah yang apa sih? Plastik. Ya, sampah plastik. Kemasan single serve seperti
gelas minuman, cup itu biasanya, atau cup makanan anak, sachet juga, sedotan plastik, ya. Tapi biasanya nemukannya ya plastik number one. Plastik baru berapa tahun ya? Masalah plastik mungkin baru 20-30 tahunan, belum lama. Betul. Jadi it's new, tapi dalam waktu sangat singkat it's exponential ya, masalahnya menjadi masalah global, and it's exponential growth problemnya. Jadi kita harus stop and kepada our behaviors dulu, the traditional method, membawa tas kalau mau belanja, tas cotton, tote bag, atau anyaman, atau sekarang kan ada anyaman yang lebih long term, mungkin durable. Yang bisa dipakai ini ya, cukup lama. And it's stylish kan? Betul. So, you know, go back to those ways, and harus bisa menolak single serve plastik, harus membawa tumbler sendiri. SMK Negeri 27 Jakarta adalah salah satu sekolah adiwiyata mandiri yang bekerja sama dengan Indonesia Indah Foundation dan Pemda DKI Jakarta. Para guru mengikuti kegiatan Training of Masters, sementara siswanya menjadi peserta program Saya Pahlawan Lingkungan. Indonesia Foundation-nya menurut saya itu luar biasa ya. Mereka dengan dengan memberikan program kepada sekolah-sekolah itu untuk cinta dengan lingkungan, gitu, program-program lingkungan. Jadi program mereka itu mengharapkan bagaimana sekolah-sekolah itu bisa menghasilkan generasi-generasi yang peduli dengan lingkungan. Lingkungan ini sebenarnya program yang cukup baik ya Kak. Aku sendiri tertarik untuk ikut karena sekarang kan limbah itu udah tinggi, terus tingkat kesadaran orang-orangnya, masyarakat juga belum begitu sadar akan pentingnya ini untuk menjaga lingkungan. Mbak Jila sendiri ini kan concern banget untuk acara bersih-bersih, clean up day gitu, dan peduli sekali dengan lingkungan. Apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Angela ini peduli dengan lingkungan? I think dari kecil ya, tapi saya punya role model yang sangat bagus, ibu saya. Ibu saya namanya Indah, her name is Indah. That's why the foundation is also called Indonesia Indah. So it's two things. It's a homage to my mother, and second thing karena kami mau melihat Indonesia indah lagi ya. So yeah, I think karena ada role model yang sangat baik. Dia juga kerja sosial sejak saya kecil, punya yayasan sendiri. So maybe it's from there. Tapi also karena risih, Mbak. Risih. Kalau lihat sampah itu risih beneran. That's why every time dulu suami saya kalau ke traveling di Indonesia selalu melihat sampah itu mulai mengut sampah, terus selalu ngajak ke teman-temannya untuk sama-sama juga. Ada yang ya mungkin ada value nggak sih yang langsung ditularkan oleh sang ibunda kepada Mbak Angela? Yeah, I think empathy. Empathy is number one. Dari kecil juga saya vegetarian. Dari usia 14 saya menjadi vegetarian sendiri. Terus sekarang saya vegan. Jadi maybe it's from that ya. I think sebagai manusia kami selalu in this modern life ya, karena selalu attached to the HP or busy terus, kami itu lupa bahwa we are the same as Mother Nature. Ibu Pertiwi and us, we are the same thing. We are all the same. Like we forget that we are connected. Jadi kalau kami mengingat bahwa kami semua connected to each other, to the world, to the nature, dan mungkin kami bisa belajar lagi untuk mencintai Ibu Pertiwi. Lalu gimana caranya membawa values itu tadi? Akhirnya ini kan values yang akhirnya dibawa juga ke Indonesia Indah. Bagaimana caranya membagikan values itu ke teman-teman relawan? Ya, well dalam recruiting, misalnya the recruiting process untuk our staff, we have a small team, tapi semua orang itu sangat passionate-nya. Kami selalu mencari tim yang mempunyai passion tentang lingkungan,
or education, it's something yang berhubungan dengan program-programnya IEF. ya. Dan also yang tadi saya mention di team leader seminar, jadi kami mengajar semua team leader dari seluruh Indonesia same values, so we teach them the same things. Also tim kami di kantor harus makan vegetarian 2 kali seminggu. Good. Hey, I want to introduce you to Pak Yuri Romero. Oh, hello, Melissa. Apa kabar? Baik. We also call him Opa. Opa. Karena he's belum tua ya, tapi he's older than our relawan kami kan rata-rata masih muda. Anak-anak milenial, umur milenial, ya kan? So they look up to him and call him Opa. So Opa, please, okay. Mel, you can call him Opa. I call you Opa Silakan, right now. silakan. Oh, jadi Opa ini yang buat program ini ya, Saya Pahlawan Lingkungan. Yap. Nah, mungkin bisa diceritakan itu program yang seperti apa sih, Opa? Ya, itu program itu inisiatif dari Indonesia Indah Foundation. Saya terlalu happy itu bisa bantu dengan program itu. Saya desain modul untuk program itu. Itu ada 6 modul that cover semuanya kelas dari TK sampai ke SMA. Terus biasanya dengan 4 subjek. Itu 4 subjek, ada sampah, ada air, ada food, makanan, ada energi. So, Opa, aku bukan anak TK, aku bukan anak SD, tapi kalau aku pengen belajar juga soal program-program di Saya Pahlawan Lingkungan, boleh juga nggak? Silakan, it's cool, ya. I will be more, I will be more than happy kalau semuanya anak milenial bisa ikut. Ya, you are the future. I mean, you are the guys who might take control ini dunia kami. Terus lebih baik kalau lebih baik kamu ngerti, lebih potensi lagi kami punya untuk solusi. Clean Up Jakarta Day dari Yayasan Indonesia Indah ini juga ya melalui Ibu Angela Harikasan ini membantu juga kami dalam mengedukasi kepada partisipan-partisipan bagaimana cara untuk melakukan kegiatan aksi bersih-bersih ini supaya selamat ya, supaya sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Nah, disitulah kami sangat senang keterlibatan dari komunitas, ya, dari Clean Up Jakarta Day ini dan juga dengan Yayasan Indonesia Indah agar yang kita harapkan bukan hanya sekedar aksi kegiatan bersih di saat itu saja, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana tumbuhnya kesadaran masyarakat di dalam gerakan ya untuk peduli terhadap sampah, karena sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, sekarang kan Yayasan Indonesia Indah ini sebenarnya cikal bakalnya sudah dari tahun 2013 ketika Clean Up Jakarta itu tadi sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya faktor-faktor penunjang keberhasilan selama ini? Karena ini cukup lama sebenarnya. Iya, cukup lama. I think nomor satu the passion ya, the determination, the passion selalu dari dulu ada dan masih ada. Tapi ya kami sekarang mulai kerjasama dengan pemerintah, lebih banyak bekerjasama dengan pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan. Tapi untuk bisa grow event Hari Bersih Indonesia menjadi lebih besar dan mencapai visi misi kami, itu harus saya ingin Pak Jokowi membuat Hari Bersih Indonesia hari nasional. Lalu kita bicara lagi soal Indonesia Indah, ini kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya financial sustainability-nya, apakah memang dari donasi atau seperti apa? Iya, jadi ada private donations, tapi
most of the funding dari sponsorship, kebanyakan dari Indonesia. Tapi memang ada yang dari luar, ada yang dari Singapura, Australia juga. Tapi mostly bisnis di Indonesia. Oke, seperti itu. Karena memang sudah mulai memperhatikan ya soal isu-isu lingkungan hidup ini ya sebenarnya. Iya, ada melalui program CSR. Jadi biasanya dari dana CSR. Ya, tapi saya sangat berharap ada company yang mau support EEF, our programs in the long term. Karena memang susah, setiap tahun kami harus cari sponsor baru, harus cari dana lagi. Lalu untuk rencana, nah pasti kan punya rencana jangka panjang nih untuk Indonesia Indah. Nah itu seperti apa? Kalau Hari Bersih memang impiannya untuk growing menjadi hari nasional. Kami sangat berharap akan bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Jadi kami mengharapkan bahwa modul kami akan masuk dalam kurikulum nasional everywhere. Lalu terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat ataupun teman-teman yang menonton program ini, ajakan mungkin buat tanggal 21 September nanti? Ya tentu, jadi tanggal 21 September Hari Bersih Indonesia yang pertama, exciting. Jadi please join us, bisa registrasi online di www.indorelawan.org/Hari Bersih Indonesia. Dan kalau my message untuk semua orang di Indonesia itu mulai memikirkan cerita sampah sebelum membuang atau membeli atau membuang sampah botol misalnya. Pikirkanlah ini saya buang tidak hanya dibuang atau hilang begitu saja. Iya, tidak hanya hilang. Nanti ceritanya kemana nih sampahnya, harus dipikirkan. Setelah ini kemana? Iya, kan hidup plastik, sampah botol plastik itu bisa ratusan tahun. Jadi dari situ mulai mengurangi konsumsi plastik, membawa tas sendiri kalau belanja, and reuse, recycle. Kalau bisa mulai mengkompos sampah di rumah. Kalau ada kebun kecil misalnya, bisa mulai mengkompos sendiri. So that's my main point. 5R ya, we call it 5R. So it's refuse. So refuse is say no to plastic. Refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Dalam bahasa Indonesia, refuse is menolak. That's it. Menolak, mengurangi konsumsi, menggunakan lagi, mendaur ulang, dan mengkompos. Setiap hari kita membuang sampah tanpa kita paham bagaimana selanjutnya sampah ini akan berakhir. Yayasan Indonesia Indah ingin mengajak masyarakat untuk sadar serta secara aktif bergerak untuk menyelesaikan masalah sampah. Mereka juga tengah berusaha supaya pendidikan lingkungan bisa masuk dalam kurikulum nasional. Sekian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.